Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dari kelas IT 104 dengan NIM 2304010202018. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan project yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu UAS pemrograman visual dengan soal nomor 2, yaitu mendemokan project yang sudah dibuat. Dan project ini sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ada writing file atau reading file. Nah, lalu yang kedua ada perulangan atau looping, yang ketiga ada condition atau if condition, yang keempat ada prosedur atau method. Nah, di sini saya juga menggunakan beberapa prosedur. Baik, langsung saja kita ke demo projectnya. Baik, untuk tampilan pertamanya kurang lebih akan seperti ini ya. Di atasnya akan ada label, yaitu warehouse management. Di project kali ini saya menggunakan tema warehouse management karena ini cukup mudah ya untuk penerapannya. Lalu ada beberapa kesinambungan juga dengan kriteria yang diberikan gitu ya. Nah, di sini akan ada tabel dengan kolom nomor, kode, nama, harga, stok, dan satuan. Nah, lalu di bawahnya ada 3 tombol, ada tombol add, edit, dan delete. Ini konsepnya CRUD ya, create, update, read, dan delete. Nah, dan untuk datanya sendiri kebetulan saya menyimpannya di MySQL menggunakan driver MySQL data dari Visual Studio-nya. Nah, di bawah sini ada beberapa input. Nah, input ini berfungsi untuk sebagai interface yang akan menerima data dari user. Lalu ada button save. Nah, untuk konsepnya sendiri akan kita buka langsung nanti di setelah kita run projectnya. Lalu di bawah ini ada logs. Ini akan memperlihatkan aktivitas apa aja yang sudah terjadi di aplikasi ini. Baik, kita langsung coba mendemokan aplikasinya. Oke, kita run. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa data. Ini saya sudah isi sebelumnya saat testing. Jadi ada 3 data di sini, kayu, besi, dan produk baru. Nah, coba untuk pakai fitur yang pertama dulu, yang add. Misalkan menambahkan 1 data barang. Oh iya, sebelumnya di bawah sini ada log. Ini tuh menggunakan konsep read and write file. Nah, di sini saya menyimpannya di sebuah file dengan nama logs. Nah, di sini saya simpannya di local disk D, log file, dan namanya logs.txt. Nah, di sini dia akan menambahkan baris terus ketika ada aktivitas yang sudah saya tentukan gitu ya. Oke, yang pertama akan kita coba untuk menambahkan data, misalkan beras. Nah, dengan harga 17.000, stoknya 1.000, 10.000, satuannya kilogram. Nah, ketika kita save data, jika tipenya adalah add, maka dia akan menambahkan data baru. Nah, operasi berhasil. Nah, namun setelah kita berhasil menambahkan data, maka kolom-kolom ini akan di-reset. Dan ketika kita ingin mengedit, kita harus mengklik dulu salah satunya, misalkan produk baru nih. Lalu kita klik edit. Nah, baru dia akan terisi di bawah sini. Dan ini ketika kita save akan otomatis tersimpan. Ya, misalkan kita ubah produk baru ini menjadi beras merah. Nah, operasi berhasil dan datanya sudah berhasil berubah menjadi beras merah. Nah, selanjutnya ada fitur delete. Oh ya, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tadi itu akan tersimpan datanya ke log. Nah, seperti yang kita lihat di sini jam 10.17 itu kita berhasil menjalankan aplikasinya. Nah, lalu sebelumnya pada 10.19 kita berhasil menyimpan data
Nah, lalu pada 10.20 kolom berhasil di reset, diubah untuk ngedit, dan 10.30 kita simpan datanya untuk mengedit ya. Nah, selanjutnya untuk delete, ini juga akan masuk ke dalam log file tentunya. Kita coba delete. Nah, data berhasil dihapus, dan kita lihat ke bawah, data berhasil dihapus. Nah, itu untuk demo secara garis luarnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kriterianya, yaitu yang pertama dari drive file. Nah, kita buka di codingannya. Nah, untuk read write file saya menggunakan kriteria lainnya, yaitu prosedur atau method. Di sini saya menggunakan sub prosedur, atau yang mana dia tidak memerlukan balikan apapun, jadi dia itu hanya melakukan aktivitasnya sendiri saja. Nah, di sini saya menginisiasi file-filenya kemana, ke local disk D, log file, logs.txt. Nah, sama ya pathnya. Nah, lalu di sini ada saya menggunakan string builder untuk menambahkan untuk membuat sebuah string, menambahkan pesan ini message-nya dinamis ya, tergantung dari dia dipanggilnya di mana. Nah, lalu di sini ada file append all text. Nah, ini append all text ini akan menambahkan baris baru di bawah dari baris-baris sebelumnya gitu ya. Formatnya mirip seperti ini. Nah, kalau kita ada logs baru, dia nambahnya ke bawah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada get text. Nah, di sini untuk get text ini adalah read. Nah, sebelumnya ini kan write ya. Append all text ini adalah write, dan ini adalah read. Nah, untuk read ini dia menggunakan My Computer File System dengan read all text. Jadi dia akan mengubah isi log sesuai teks yang didapat dari read all text yang file path-nya sama di sini. Dia akan merefresh setiap kali fungsi ini dipanggil atau metode ini dipanggil. Nah, selanjutnya ada salah satu metode default, yaitu application stop. Ini ketika form closing, maka dia akan langsung nge-write logs dengan application stop. Nah, lalu selanjutnya ada get all data. Nah, di sini saya menerapkan MySQL untuk mendapatkan datanya. Nah, di sini saya menggunakan koneksinya SQL connection yang saya ambil dari MySQL connection, MySQL command, dan MySQL data reader. Nah, di sini koneksi sudah tersambung. Ketika koneksi sudah tersambung, maka koneksi akan dibuka atau open. Lalu command text-nya adalah select bintang from products. Nah, di sini akan diambil semua data dari produk, lalu selanjutnya akan dieksekusi. Nah, di SQL RD ini, SQL read ini. Nah, lalu list view akan di clear terlebih dahulu supaya datanya tidak menumpuk gitu ya seiring berjalannya waktu. Nah, lalu selanjutnya untuk kriteria looping atau perulangan, saya menerapkannya menggunakan while. Nah, while-nya untuk apa? While-nya ketika SQL read ada datanya, dia akan menghabiskan seluruh data yang ada di SQL read ini. Misalkan tadi kita punya 3 data, maka 3 data itu akan di looping terus menerus dan akan diterapkan ke list view item dengan sub itemnya sebagai berikut ya. Ini urutannya harus pas. Nah, lalu setelah inisiasi form ini di get all data ya. Jadi ketika get all data selesai, connection di close dan SQL read-nya juga di close. Nah, lalu selanjutnya kriteria tentang if condition. Nah, saya menggunakan beberapa if condition. Di sini banyak ya untuk if condition. Dimana yang pertama ini ketika form load dengan file path yang sebagai berikut ya, yang tadi. Nah, ketika tidak ada file path ini sampai ke log sini tidak ditemukan gitu di lokalnya, maka file stream akan meng-create sebuah file baru yang kosong gitu. Nah, ketika sudah, maka dia if, dan otomatis write logs ini akan nge-write ke sebuah file yang sudah ada gitu.
mau dimanapun dia dipanggilnya. Lalu selanjutnya memanggil prosedur atau metode get all data. Nah, ini validator ini juga merupakan salah satu metode function di mana dia harus mereturn nilai, yaitu boolean atau true false. Nah, di sini juga ada function lagi untuk save data dan memanggil function lainnya atau nested function menjadi memanggil validator ini, ya begitulah. Nah, ini untuk query untuk insert datanya ya, ada 4 kolom di sini. Kita sesuaikan saja dengan apa yang ada di tampilan depan. Lalu selanjutnya untuk update data mirip juga, ini ada query-nya, menyesuaikan value-nya dengan yang di tampilan depan, lalu eksekusi, lalu connection di close, dan edit berhasil. Ini akan nge-write ke log yang tadi di atas. Nah, lalu saya juga menggunakan kriteria prosedur di banyak hal ya, ada sub prosedur, ada function. Nah, di sini kenapa saya pisah-pisahkan seperti ini, karena supaya lebih mudah dalam pemanggilannya dan dibacanya lebih enak gitu ya. Nah, ini seperti reset column, selected, ini bisa dipanggil dimanapun ya. Nah, ini untuk trigger button save click, dia akan save data atau mengupdate data tergantung dari action statusnya. Nah, action status ini akan diubah ketika salah satu button diklik, seperti ini edit. Nah, ini akan diklik lalu akan seperti itu gitu ya. Nah, ini error karena kita belum men-select data yang ada di atasnya. Kita run ulang. Nah, itu mungkin untuk delete juga sama ya, harus ngeklik dulu lalu edit. Nah, akan berhasil. Nah, lalu ya sampai di sini saja untuk delete-nya. Juga dia mengeksekusi query delete from product where ID yang sudah dipilih. Oke, saya kira itu cukup ya untuk demo project WAS kali ini. Saya harap ini dapat memenuhi seluruh kriteria yang diberikan untuk UAS kali ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihwani Saputra MKOM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.